Segerombolan preman ini berusaha kabur dari pintu yang kecil itu guys. Mereka sangat ketakutan sampai rela berdesakan untuk dapat keluar dari sana. Karena pintu dan tembok itu tidak lagi dapat menahan mereka, pintu dan tembok itu pun akhirnya roboh. Setelah menghajar para preman tadi, Arjun pun duduk dengan santainya. Pimpinan preman itu pun bertanya siapa sebenarnya Arjun dan apa yang dia inginkan. Lalu Arjun menyuruh Pradhan untuk memesankan dia teh. Dengan sangat ketakutan yang luar biasa, pimpinan preman Pradhan pun segera membelikan Arjun teh di warung depan pabrik itu. Dengan tangan yang gemetaran, Pradhan memberikan uang kepada penjual teh. Kemudian penjual teh mengisi ke 6 gelas itu guys. Tapi Pradhan mengatakan dia cuma butuh 1 gelas. Namun penjual itu memberikan 6 gelas teh secara cuma-cuma. Karena ketika dia sampai, maka 6 teh ini akan menjadi 1 gelas, ujar penjual ini. Dan benar saja dengan tangan yang gemetaran, 6 teh itu pun menjadi 1 gelas. Kemudian Pradhan bertanya apakah pemilik pabrik yang menyuruhnya datang ke sini. Arjun mengungkapkan bahwa penjual teh itulah yang menyuruhnya ke sini. Karena penjual teh itu tidak ingin tempat mencari nafkahnya hancur, ujar Arjun. Jadi apakah itu tujuanmu datang kemari, tanya Pradhan. Sebelum aku menghabiskan teh ini, sebaiknya kalian pergi, tegas Arjun yang membuat Pradhan pun lari kocar-kacir bersama para anak buahnya meninggalkan pabrik itu, ujar pria berewokan ini mengakhiri ceritanya. Setelah menghadiri persidangan, Arjun meninggalkan gedung itu. Namun terlihat hubungan Arjun dan ibunya tidak harmonis seperti sebelumnya, di mana saat ini Pijayanti ibunya sangat membenci Arjun. Tidak lama kemudian Arjun bersama para anak buahnya pun akan pergi meninggalkan gedung pengadilan. Namun salah seorang pria yang ada di dalam mobil ini langsung pergi sangat ketakutan. Sedangkan pria berewokan ini menelpon salah satu anggota Mahamkali dan membatalkan pesanannya. Dia juga rela mengembalikan uang beserta biaya ganti ruginya. Lalu di saat dia pergi dengan perasaan takut, tiba-tiba dia menemukan temannya itu sudah tidak bernyawa lagi di dalam sebuah mobil. Di sini sebuah panggilan telepon pun datang. Ternyata Arjun menyuruh pria berewokan itu untuk pergi dan jangan lagi menerima semua pesanan dari kelompok Mahamkali. Sementara itu Citra yang sudah dinikahi oleh Arjun senantiasa menunggu suaminya itu pulang. Begitu Arjun sampai di rumah, Citra langsung memarahi Arjun karena pulang terlambat. Tak pelik Arjun yang takut dengan istri itu pun malah menyalahkan para anak buahnya yang terlalu lama menjemput dirinya. Tapi Citra tidak menerima alasan itu. Dia pun kemudian menyuruh Arjun untuk segera bergegas mengganti pakaiannya untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan. Singkat cerita, keesokan harinya, komisaris polisi baru ditugaskan di daerah ini. Ya, dia adalah Prakas, mantan anak buahnya Ibu Arjun. Di dalam perjalanan, Inspektur Mohan memberitahukan bahwa Prakas harus menghadiri acara perkenalan formalnya di kantor sebagai komisaris baru menggantikan Pijayanti. Tapi itu bukanlah yang utama menurut Prakas. Dia menginginkan daftar 10 kelompok penjahat yang menjadi biang rusuh dan dia ingin meringkus penjahat dalam waktu 1 minggu. Namun saat ini tidak ada daftar 10 kelompok penjahat teratas. Yang ada hanyalah Arjun satu-satunya di daerah ini. Mohan menjelaskan bahwa Arjun tidak terlibat dengan kegiatan ilegal. Lalu apa kejahatannya, ujar Prakas? Faktanya dia menghabisi 100 lebih para preman yang berbuat ulah dan menegakkan keadilannya sendiri seperti polisi, ucap Mohan. Mendengar itu Prakas pun mengajak Mohan untuk pergi ke rumah Arjun. Lalu bagaimana kisah ini selanjutnya? Saksikan next part hanya di Snack Video Bikin Semua Beken.